makanya dia memiliki strukturnya pecah-pecah atau bolong-bolong, bintik-bintik. Tapi kabar bahagianya, batu basalt ini salah satu ciri khas batuan yang ada di daerah yang bertanah sangat subur. Coba perhatikan tanah di sini, karena tertumpuk banyak sekali sisa-sisa tanaman, entah daun yang berguguran. Lihat nih, tanahnya sangat bagus, tanahnya yang cukup gelap, hitam, tidak keras. Nih teksturnya, sedikit licin, seperti masih menyimpan asupan air. Sebetulnya ini sesuai kriteria kesesuaian lahan. Ini termasuk tanah yang dibilang no margin, tidak ada margin, tidak ada batasan. Jadi untuk ditanami tanaman apapun sangat cocok. Berbeda dengan lahan-lahan yang notabene kurang subur, mungkin di tepi pantai, rawa, atau mungkin di pegunungan yang dimana akumulasi airnya terlalu banyak, terjadi oksidasi besi, tanahnya akan mudah merah. Kalau ini saya yakin ini bahan bakunya ini kandungan silikonnya tinggi ini. Jadi seandainya kita tidak main pupuk sintetik, hanya pupuk kompos, tanaman yang akan kita tanam ini sama atau malah lebih subur dibanding tanaman yang di lahan yang sangat-sangat suplai pupuk sintetiknya itu berlebihan atau cukup. Kata orang sini, lahan saya ini termasuk lahan dingin katanya, karena bayangkan puluhan tahun ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar seperti ini, otomatis ini menutupi tanah, mencegah erosi, iya, mempertahankan suhu tanah, reaksi tanah atau pH tanah. Pokoknya struktur fisika kimia biologi tanah ini dapat semua ini. Tinggal setelah dibuka lahan ini, manajemen sumber daya lahannya bagaimana. Ini yang PR harus konsisten ini. Alhamdulillah punya lahan seperti harta karun ini. 3, luasannya menurut surat tanah 3/4 hektar. Dari 3/4 hektar ini, seperempatnya lahan di atas bebatuan. Lahan di atas bebatuan. Bayangkan saya posisinya di titik paling tinggi nih dari lahan saya. Mungkin di sini cocok suatu saat nanti dibuat gubuk. Jadi gubuknya di atas punggung batu. Bagus ini. Kita coba jalan ke sana. Ini yang belum saya buka. Nanti mungkin. Karena prosesnya masih di sana. Nah. Ini seperti benar-benar seperti hutan. Nah. Nah, itu lahan jagung tetangga lahan saya. Sebelah sana sudah panen. Ini masih sama seperti yang di sebelah utara tadi, itu
umur sekitar 52 hari setelah tanam. Ini lahan saya. Bentang alam lahan saya termasuk wilayah sekitarnya ini sebetulnya bukan dataran, melainkan undulating atau bergelombang. Dan konon karena belum tahu pastinya berapa tahun formasi batuan basal ini, kalau menurut peta geologi yang waktu itu diambil dari Citra Satelit Foto Udara Garuda Hitam Lampung, Sumatera Selatan, usia formasi batuan basal ini atau batu keriting kalau orang sini bilang berlangsung kurang lebihnya 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Nah, ini. Nanti kalau di sini sudah panen, saya akan perlihatkan bagaimana batu-batu keriting itu tersingkap ataupun singkapan-singkapan batuan itu ada. Salah satunya seperti itu. Di sana itu batu basal. Ini dulunya saya perkirakan di sini dataran rendah. Di sini dataran rendah, Thomas ini. Hanya saja di sana, di sebelah selatan, kurang lebihnya 4 kilo dari sini, ada puncak gunung yang kemungkinan sekitar jutaan tahun yang lalu, dan mungkin terakhir erupsinya kurang lebihnya 1000 tahun yang lalu. Ada namanya puncak Gunung Urai di Desa Pematang Tahalo, Kabupaten Lampung Timur, kecamatannya Jabung. Itu pernah meletus, hanya saja tipe lavanya itu cair encer. Jadi letusannya itu tidak terlalu dahsyat, hanya saja prosesnya lama. Bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan mungkin proses erupsinya, sehingga waktu terjadinya erupsi itu angin mengarah ke sini, ke arah utara. Jadi material-material yang selalu dimuntahkan itu ke sini. Mungkin bantuan angin, mungkin memang terjadinya bersamaan dengan hujan, banjir mungkin. Jadi aliran laharnya, lahar dingin ke utara, ke sini, menumpuk selama jutaan tahun atau ratusan ribu tahun atau ribuan tahun. Lama-lama jadi batu basal ini, karena batu basal itu batu yang tercipta dari batuan beku, dan karena ada proses oksidasi, adanya air dan sedimentasi, makanya dia memiliki strukturnya pecah-pecah atau bolong-bolong, bintik-bintik. Tapi kabar bahagianya, batu basal ini salah satu ciri khas batuan yang ada di daerah yang bertanah sangat subur. Sampai banyak keringatnya nih. Tapi saya senang sekali bisa berkeringat. Sehat setidaknya ya. Di sini untuk pemetaan, apakah itu pemetaan bencana atau yang lainnya, atau kesuburan tanah, datanya selalu ada di TNI AD, khususnya di Gatam, Garuda Hitam. Bahkan foto udara untuk diteliti lebih lanjut oleh para pakar pertanian waktu itu untuk memetakan satuan lahan
Datanya pun diambil dengan kerjasama pihak Universitas Lampung, IPB, dan Garuda Hitam. Dengan pesawat, foto udara itu diambil seluruh Lampung, dari semua wilayah kabupaten dan kota, sehingga menurut ahli atau profesor, salah satunya Profesor Muhajir Utomo, salah satu dosen di Universitas Lampung, guru besar, beliau mengatakan bahwa di daerah Lampung yang paling subur lahannya itu hanya satu tempat. Satu tempatnya itu kalau dulu sebelum pecah antara kabupaten, pecah kecamatan, itu antara 2 dan 3 kecamatan itu jadi satu zaman dahulu. Bahkan 2 kabupaten saat itu jadi satu. Nah, karena waktu itu tahun 94 pengambilan foto udaranya itu, jadi wilayah yang paling subur itu namanya Kecamatan Jabung. Ya, Jabung yang termasuk terdapat bekas letusan erupsi dari Gunung Urai itu di Desa Pematang Tahalo, ya masuk Kecamatan Jabung. Tapi di sini saya di tebing ini Kecamatan Melinting masih kecipratan lahar dinginnya itu, yang akhirnya sampai sekarang masih terdapat bebatuan, batuan basal, tanah yang subur juga. Sampai ke utara sana, daerah Sri Bawono itu masih kategori subur. Selain sekitaran Jabung dan Kecamatan Sri Bawono itu sudah mulai memiliki batasan-batasan tanahnya atau margin. Jadi kategori grade A ya di Jabung ini, mau ditanami tanaman apapun insya Allah hasilnya akan sempurna. Berbeda dengan lahan yang lainnya yang kadang jenis tanahnya aja ultisol, oksisol yang lebih rentan, yang sudah kritis, sudah tua. Jadi kalau ditanami palawija atau hortikultura itu sangat besar modalnya. Makanya zaman dulu Orde Baru itu pernah di daerah tertentu yang tanahnya memang cukup ekstrim atau hampir dikatakan tandus, ya hanya ditumbuhi untuk ditanami tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, tebu, seperti itu. Jadi untuk wilayah yang subur ini memang zaman dahulu tahun-tahun 80 mungkin mundur ke tahun 70 80 itu ada program transmigrasi, ya artinya untuk pemberdayaan lahan di sini yang sangat subur, yang melimpah bahan organiknya, sampai akhirnya seperti sekarang ini pendatang dari Jawa Timur satu kelompok membuat desa, kemudian dari Jawa Tengah pun seperti itu, dan mereka mengambil desanya rata-rata ya mengambil nama dari asal mereka. Misalkan dari Jawa Timur, seandainya mereka mungkin dari desa A, di sini mereka berkomunitas di sini mulai banyak, mulai membuat desa dinamakan desa A juga, sama seperti daerah asal mereka. Seperti di Sri Bawono itu ada dusun, misalnya dusun Trenggalek karena dari Trenggalek, dusun Blitar ya memang karena mereka komunitasnya dari Blitar. Nah kalau di sini, kalau saya tinggal di Sumberhadi ini mayoritas dari Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Jadi namanya Sumberhadi, tidak mengambil sama sekali nama dari desa mereka, tempat asal mereka. Nah, kalau saya sekarang posisi lahan saya ada di Desa Tebing. Desa Tebing itu karena sebelum tahun 70-an itu Desa Tebing ini garis pantai atau
langsung berhadapan dengan laut atau Selat Sunda dan laut utara, Laut Jawa. Tapi setelah tahun 70-an akhir itu, laut sepertinya airnya mundur. Jadi yang tadinya itu tebing ini sudah langsung berbatasan dengan laut dan punya muara, justru mundur laut itu. Kemudian yang tadinya itu garis pantai malah jadi rawa, sekarang malah jadi desa. Apakah mungkin puluhan tahun yang akan datang akan terjadi mundur lagi lautnya, atau justru malah maju kembali ke asalnya? Kurang tahu ya. Ngomong-ngomong ini ngalor ngidul ini tapi seenggaknya saya memang membuat channel ini semacam untuk curhat lah. Apa yang saya tahu saya coba eh, untuk saya bagikan ke saudara-saudara semuanya. Kalaupun umpamanya teman-teman, saudara-saudara ada yang ingin berinteraksi dengan saya, silahkan nantinya cantumkan di kolom komentar bagaimana, apa pertanyaannya, kita bisa diskusi. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Besok kita lanjut lagi.